أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan zakat fitrah. Apakah boleh seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya, yaitu sebelum terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan? Maka jawabannya boleh. Boleh dia menyegerakan dalam menunaikan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah dari waktu wajibnya dengan syarat sehari atau 2 hari saja sebelum hari raya Idul Fitri, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan ini sebagaimana mazhab Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, dan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Berkata Ibnu Baz rahimahullah, yajuzu ikhrajuha qabla al-Eid biyaumin aw yaumain. Boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari Id sehari atau 2 hari, kama kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluna dzalik, sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Dan ini sebagaimana hadis dan prakteknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Nafi', beliau berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikannya, yaitu memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, apakah boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, kurma dan lain sebagainya dengan ukuran 1 sa', yaitu 2,7 kg yang kita genapkan menjadi 3 kg. Apakah boleh diganti dengan uang? Maka sebagaimana fatwa para ulama, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dan ini sebagaimana mazhab jumhur para ulama, Al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Hazm, wala tujzi'u qimatun aslan, maka tidak cukup dikeluarkannya zakat fitrah dalam bentuk uang ini pada asalnya. Lianna kulla dzalika ghairu ma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu semua tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Muhalla jilid 4 halaman 259. Dan karena zakat fitrah juga adalah ibadah, maka ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifatnya atau tata caranya, dan tidak boleh dirubah dalam sifatnya atau dalam tata caranya. Dan mengeluarkan zakat fitrah dengan harta menyelisihi apa yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Seandainya zakat fitrah lebih baik dikeluarkan dengan harta, dengan uang, maka pada zaman Nabi sudah dikeluarkan, sudah ada riwayat yang menjelaskan zakat fitrah tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang. Akan tetapi tidak ada praktek sedikit pun dari para sahabat bahwasanya mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, terdapat uang, dan juga orang-orang miskin juga ada. Ini sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, wa kana ta'amuna at-tamar wasy'ir waz-zabib wal-aqit. Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan pokok, dan makanan pokok kita pada waktu itu adalah kurma, gandum, kismis dan biji-bijian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain yang pernah kita sebutkan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari dosa perkara-perkara sia-sia dan keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, tujuannya untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Dan di sini beliau sebutkan tentukan sifatnya yaitu dengan makanan, bukan dengan uang. Dan perlu kita perhatikan di sini bahwasanya maqasid atau tujuan dari diwajibkannya zakat fitrah adalah untuk memberikan makanan kepada fakir miskin agar mereka tidak meminta-minta di hari Id, di hari kebahagiaan. Berbeda dengan zakat mal. Adapun zakat mal, maka tujuannya diwajibkannya zakat mal agar fakir miskin dan yang berhak mendapatkan zakat mal tercukupi dengan harta selama setahun. Oleh karena itu, yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin saja. Dan ini sebagaimana madhab al-Malikiyah dan sebagian pendapat dari al-Hanabilah, dan yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Asy-Syaukani, Ibn Baz dan Ibn Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Oleh karena itu berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam takhsisul masakin bihadhihi sadaqah. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengkhususkan fakir miskin dalam zakat fitrah. Walam yakun yuqassimuha 'ala al-asnaf ats-tsamaniyah qabdatan qabdah. Dan Nabi tidak pernah membagikannya pada 8 asnaf atau 8 jenis orang masing-masing. Wala amara bidzalik, dan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk memberikan zakat fitrah kepada 8 asnaf sebagaimana pada zakat mal. Wala fa'alahu ahadun min ashabihi, dan juga tidak pernah dipraktekkan, dikerjakan satu pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala man ba'dahum, begitu juga orang-orang setelah mereka. Bal ahadul qaulaini indana, akan tetapi salah satu pendapat para ulama dalam hal ini, annahu la yajuzu ikhrajuha illa 'alal masakin khassah, yang mana tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali kepada orang-orang miskin secara khusus. Wa hadzal qawlu arjahu min al-qawl biwujub qismatiha 'alal asnaf ats-tsamaniyah. Dan pendapat ini lebih rajih, lebih kuat dari pendapat yang mengatakan wajib dikeluarkan pula kepada 8 asnaf dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 21. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Dalam nas ini wajib bagi kita untuk menyalurkan zakat fitrah hanya kepada fakir miskin saja. Dan seandainya dibolehkan disalurkan kepada selain mereka dari 8 asnaf atau 8 jenis orang yang berhak mendapatkan zakat mal, maka telah ada perintah dari Nabi dan juga telah datang praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.